Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Mandi Darmayase dari kelas Agni. Izinkan saya memaparkan materi keluarga Sukinah. Baik, yang pertama pengertian keluarga Sukinah. Nah, keluarga Sukinah berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi dua kata, yaitu keluarga dan Sukinah, di mana keluarga juga dibagi menjadi dua suku kata, yaitu kule dan warga, di mana kula yang artinya hamba ataupun abadi, sedangkan warga artinya jalinan pengabdian. Nah, jadi artinya keluarga itu adalah sebuah ikatan ataupun jalinan yang diabdikan oleh seorang suami, istri, dan anak. Nah, selanjutnya pengertian dari Sukinah. Sukinah dalam bahasa Sanskerta itu artinya kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan lahir batin, yaitu boga, upaboga, dan pariboga, di mana dalam bahasa Indonesia itu adalah sandang, papan, dan pangan. Jadi keluarga Sukinah adalah suatu ikatan atau jalinan pengabdian baik anak, istri maupun suami yang dapat mensejahterakan seluruh anggota keluarga. Baik, adapun tujuan dari pernikahan ataupun pawiwahan ini menurut kitab Menawa Dharma Sastra ada 3. Yang pertama itu Dharma Sampati, yang kedua itu ada Praja, dan yang ketiga itu ada Rati. Nah, itu pun ketiga dari tujuan pawiwahan ataupun pernikahan menurut Hindu. Baik, selain itu ada juga sistem perkawinan atau sistem pernikahan atau wiwaha dalam agama Hindu, yaitu Asta Wiwaha. Yang pertama itu ada Brahma Wiwaha, Asa Wiwaha, Rajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandharva Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan yang terakhir itu adalah Paisaja Wiwaha. Nah, itulah sistem ataupun cara dimana untuk suatu pernikahan itu bisa terjadi. Yang pertama itu Brahma Wiwaha. Brahma Wiwaha yaitu perkawinan yang terjadi karena pemberian mahar atau harta kepada oleh pria yang dinikahi. Selanjutnya Daiwa Wiwaha. Daiwa Wiwaha itu adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak kepada seorang pendeta yang melaksanakan suatu upacara atau menyelesaikan suatu upacara. Nah, pawiwahan ini atau pernikahan ini adalah suatu prosesi yang sangat sakral dan sangat penting, tidak dapat dijadikan sebuah permainan. Yang artinya permainan itu adalah tidak boleh main-main, karena ada masyarakat yang menganggap pernikahan ini hanya sebuah permainan saja, di mana mereka setelah menikah belum sampai menghasilkan anak ataupun baru 2 tahun, 2 bulan dan sebagainya sudah bercerai ataupun sudah pisah. Nah, maka dari itu adapun syarat-syarat sah menjalin sebuah perkawinan ataupun pawiwahan ini. Nah, di mana syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 6 yang menyebutkan syarat pernikahan itu harus ada persetujuan dari kedua pihak mempelai. Nah, di mana dari mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Selain itu harus mendapatkan izin ataupun restu dari kedua orang tua mempelai. Nah, untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis atau keluarga Sukinah, adapun kewajiban yang dipenuhi oleh seluruh anggota keluarga. Adapun kewajiban dari seorang suami itu yang
Yang pertama itu suami hendaknya menyerahkan keuangan kepada sang istri. Yang kedua itu bila mana suami pergi keluar kota ataupun dinas, suami harus tetap menafkahi sang istri maupun keluarganya. Yang ketiga itu suami hendaknya selalu bahagia atau selalu merasa puas bersama sang istri, dan begitu juga selanjutnya. Nah, yang kedua itu adapun kewajiban dari seorang istri. Yang pertama itu seorang istri itu harus dapat memberikan kepuasan kepada suaminya. Yang kedua, seorang istri dapat melayani. Dalam artian melayani ini adalah memasakkan dan menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh suaminya. Dan ketiga, seorang istri itu dapat menjadi sebuah ibu rumah tangga yang baik bagi anak dan suaminya. Nah, yang terakhir itu adalah kewajiban dari seorang anak. Kewajiban dari seorang anak, kita itu harus belajar patuh kepada perintah orang tua dan tidak melanggar perintah dari orang tua. Nah, dalam ajaran keluarga Sukinah ada beberapa sloka-sloka yang menyangkut pautkan dari keluarga Sukinah tersebut. Nah, di sini saya mengambil salah satu sloka tersebut yang berbunyi: Prajanata Striya Strata Santanam Rahtam Ca Manawa Asmat Sardarna Dharma Srutu Patya Sadita Weda Semerti .9.96. Artinya, untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan, dan untuk menjadi seorang ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami beserta dengan istrinya. Yang dimaksudkan dalam Weda atau sloka tersebut artinya itu ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa menciptakan seorang wanita untuk menjalankan tugasnya, ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang juru sapuh. Yang disebut sebagai juru sapuh itu yang bertugas di rumah, yang masak, melakukan menyapu, bersih-bersih, sembahyang, atur-atur, yang seperti itu. Sedangkan seorang laki-laki diciptakan oleh ide Sang Hyang Widi Wasa bertugas untuk sebagai juru pikul. Yang maksudnya sebagai juru pikul itu dia yang mencari nafkah atau dia yang mencari pekerjaan. Baik, sekian dari pemaparan yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata maupun pengucapan saya yang kurang tepat menurut faktanya, saya mohon dimaklumi karena saya sebagai manusia juga memiliki kesalahan. Saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan